Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Nah teman-teman, pada video kali ini saya akan sharing tentang masalah pemupukan, namun di titik berat waktu pemupukan. Apakah baiknya kita melakukan pemupukan di pagi hari atau di sore hari? Karena kita saat melakukan pemupukan harus benar-benar tepat dosis, tepat pupuk, tepat jenis, tepat waktu, tepat rotasi, dan tepat cara pengaplikasiannya. Karena hal ini bisa meminimalisir dari potensi kehilangan dari manfaat unsur-unsur pupuk yang kita berikan. Nah, teman-teman, seperti biasa saya disclaimer terlebih dahulu. Apa yang saya sampaikan dalam video ini hanyalah pengalaman pribadi saya yang sering saya lakukan di kebun dan saya amati, kemudian saya sharingkan kepada teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita sesama petani sawit, terutama kita petani sawit kecil. Nah, kembali ke tema teman-teman, apakah baiknya kita melakukan pemupukan itu di pagi hari atau sore hari? Sebenarnya teman-teman, mau melakukan pemupukan pagi hari ataupun sore hari itu ya semuanya sah-sah saja. Tentu pupuk yang kita tebarkan akan sedikit banyaknya tetap akan diserap oleh kelapa sawit kita. Namun teman-teman, kita sebagai petani kecil yang hanya memiliki biaya yang tidak cukup banyak, tentunya kita ingin pupuk yang kita tebarkan itu memang benar-benar 100%, setidaknya 90% itu memang benar-benar tidak hilang atau bisa diserap oleh kelapa sawit kita. Ya, kita memikirkan masalah biaya yang sudah kita keluarkan. Tentunya itu adalah menjadi titik berat bagi kita sebagai petani kecil. Nah, teman-teman, tentunya kita harus mempertimbangkan beberapa faktor ketika kita ingin melakukan pemupukan. Dan salah satu syarat ketika kita melakukan pemupukan itu adalah air. Nah, titik berat di air ini itu yang menjadi tema kita pada hari ini atau pada video kali ini. Jadi setelah kita mengetahui bahwa pupuk itu memerlukan air untuk mengencerkannya atau menguraikannya sehingga bisa masuk ke dalam tanah atau bisa diserap oleh tanaman kelapa sawit kita, di sini kita mengerti berarti kita harus melakukan penebaran pupuk itu ketika tanah itu dalam keadaan lembab atau memang sudah tersedia air di sana, sehingga pupuk yang kita tebarkan itu memang benar-benar langsung larut ke dalam tanah dan bisa diabsorpsi atau diserap oleh tumbuhan kelapa sawit kita. Jadi bisa kita simpulkan teman-teman, ketika kita melakukan pemupukan pagi hari, tentunya kita harus melihat dulu cuaca yang ada. Ketika malamnya hujan, tentu alangkah baiknya ketika kita menebarkan di pagi hari. Dan memang ketika tanah itu lembab, itu sangat baik sekali kita melakukan pemupukan sehingga pupuk yang kita tebarkan seperti yang sudah saya bilang, pupuk yang kita tebarkan itu langsung dapat diserap oleh kelapa sawit kita karena sisa-sisa hujan semalam itu masih membuat tanah itu masih lembab. Kemudian teman-teman, ketika curah hujan itu memang sangat kurang, seminggu mungkin hanya 1 kali atau 2 kali, atau memang sudah hampir memasuki musim kemarau, atau kalian yang ingin memaksakan memupuk di musim kemarau, saran saya lakukanlah pemupukan itu di sore hari. Karena apa teman-teman? Ketika kalian menebarkan di pagi hari, tentunya siang harinya itu akan sangat terik sekali dan potensi penguapan itu akan jauh lebih besar kepada pengurangan atau potensi kehilangan dari manfaat pupuk itu akan jauh lebih besar ketimbang kita melakukan pemupukan di sore hari. Dan ketika kita melakukan pemupukan di sore hari, tentunya pada malam harinya itu masih akan ada embun-embun yang yang hadir, dan tentunya itu akan melembabkan dari udara dan tanah sehingga pupuk yang kita tebarkan itu potensi terserap oleh tanah itu jauh lebih besar. Jadi kesimpulannya teman-teman, mau pagi ataupun sore tentunya itu sesuai dengan cuaca yang ada di daerah kita atau saat itu. Ketika hendak turun hujan atau kalian sudah melihat mendung yang sangat gelap, saran saya kalian harus menunda terlebih dahulu pemupukan. Karena apa teman-teman? Ketika kalian selesai memupuk terus hujan yang sangat deras, maka
bisa berpotensi pupuk kalian itu hanyut terbawa oleh air hujan. Dan tentunya ya yang paling baik itu adalah memupuk setelah hujan. Itu teman-teman, titik poinnya adalah air. Oh oke teman-teman, mungkin hanya ini karena mungkin